Oke, halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video sebelumnya aku juga telah membahas tentang Lego pesawat Boeing 737 Max 8 ya guys. Sekarang kita waktunya berpindah ke Airbus yang pabriknya berlokasi di negara Prancis ya guys. Jadi langsung aja kita mulai reviewnya. Pertama-tama ini di depan kita sudah ada maskapai Batik Air, maskapai anak perusahaan dari maskapai Lion Air ya guys kalau nggak salah. Dan ini menggunakan pesawat Airbus A320neo yang terbaru ya guys, dengan kabin yang lebih lebar dan juga bagasi bagian dalam ya guys, bagasi yang dalam yang di atasnya pesawat itu ya guys, itu lebih luas lagi. Dan apa ya, kali ini temanya memang maskapainya lagi Indonesia banget ya guys, Batik Air gitu ya guys. Jadi Batik Air ini, kok setahu aku ya guys, setahu aku anak perusahaan Lion Air itu kok nggak salah meliputi Batik Air, habis itu Lion Parcel, habis itu ada juga Wings Air, itu termasuk anak perusahaan Lion Air ya guys. Dan ada maskapai yang mungkin kan pasti sudah tahu, ada yang namanya Super Airjet ya guys, baru-baru muncul. Dan memang sebenarnya sih sudah lama, cuman aku baru aja menginfokan kalian dan baru aku omongin di video ini ya guys. Jadi sebenarnya selain Super Airjet juga banyak maskapai-maskapai baru di Indonesia yang sudah muncul, kayak B apa ya, BBN kalau nggak salah ya, BBN kalau nggak salah, BBN Airlines gitu, nggak tahu juga sih namanya, kok aneh, agak aneh dikit gitu, BBN Airlines gitu. Tapi oke lah, untuk pesawatnya dominasi oleh Airbus A320-200 dan A320neo ya guys. Nah, jadi perbedaannya dari yang 737 Max 8 kemarin, ini yang namanya Airbus jelas bagian depan atau bagian moncong lebih tumpul ya guys, lebih tumpul. Dan juga bagian kokpitnya juga ya sama sih kurang lebih, cuman ini bagian antenanya agak beda, ini bagian satkomnya juga. Dan untuk wingnya agak naik lagi dikit gini ya guys, naik sedikit, cuman selisih sedikit sih guys, gak tau kelihatan kalau di sini. Dan untuk livery Batik Air ini harusnya ya guys, harusnya yang ada di depan kalian ini harusnya wingletnya itu warnanya merah ya guys, ujungnya ini bukan oranye. Tapi karena sebenarnya aku punya partnya bahkan ini terpasang di sini dan masih ada sisanya ya guys. Tapi part yang dua itu yang untuk kiri kanan ini apa ya, untuk dipasangkan ke part yang warna abu-abu ya guys, yang buat tekukannya itu dia longgar ya guys, dia gak cocok sama yang warna abu-abu ini. Jadi gak bisa apa ya, gak bisa alat gitu, gak mau copot, gak enak juga kalau dipaksain ya guys. Dan kalau misalnya nyimpen gini, misalnya kesenggol dikit aja itu udah, yang gini aja kadang kesenggol dikit aku tetap tak benerin, meskipun posisinya nggak keubah ya guys. Jadi aku udah kebiasa kayak gitu ya guys. Terus apalagi kalau yang apa ya, apalagi yang nggak pas gitu, yang nggak seret gitu, nancepnya kurang erat lah gitu. Terus ini harusnya di sini ada tulisan Batik Air di sini ya guys, Batik Air. Dan satu lagi, ini harusnya engine-nya warnanya merah ya guys, Batik Air A320neo ini harusnya engine-nya warna merah, tapi karena nggak punya ya balik lagi kita pakai engine yang warna abu-abu gitu ya guys. Mungkin nanti kedepannya misalnya aku nambah spare part Lego, mungkin aku masalah engine gini bakal aku atasi sih guys. Pokoknya kekurangan-kekurangan yang ada selama ini bakal aku atasi. Kecuali yang ini kalau yang winglet ini emang longgar sih guys, aku bukannya nggak punya, tapi memang longgar, bisa aku pasang, cuman longgar kayak enak aja gitu. Jadi kalau nge-review juga nggak enak ya guys gitu. Nah, untuk Airbus ini, Airbus narrow body, dia hanya mempunyai winglet yang sebenarnya Airbus yang narrow body ini ya guys juga mempunyai dua tipe winglet ya guys. Ada winglet yang kayak gini, yang mirip kayak Boeing 737 Next Generation, dan itu yang menciptakan winglet seperti ini adalah Indonesia ya guys, orang Indonesia. Dia adalah ya tokoh penting lah ini, pasti kalian tahu ya guys. Dan Airbus narrow body punya dua winglet atau dua macam winglet ya guys. Yang pertama itu A320-200 neo,
A320 200 ya. Itu untuk wingletnya dia mirip kayak Airbus A380 ya guys, kayak antena gitu atas bawah ya guys, atas bawah terus cenderung kecil, gak terlalu kelihatan ya guys, tapi lumayan sih, maksudku gak terlalu apa ya, nggak terlalu pos-pos banget lah, bagus wingletnya guys, sebenarnya bagus, cocok dengan desainnya. Dan lebih bagus lagi kalau pakai winglet yang ala ala gimana ya, aku nggak tahu nama winglet yang ini, cuman ini ditemukan oleh orang Indonesia ya guys. Jadi ini wingletnya ini sangat-sangat ciri khas banget, apalagi di pesawat narrow body 737 Next Generation sama A320 Neo, pasti banyak yang pakai gini. Keren sih, jadi kayak nekuk ke atas gitu, dan untuk pesawat narrow body cocok banget nih wingletnya ini. Biasanya mungkin narrow body dulu untung banget orang Indonesia itu menemukan yang namanya winglet model kayak gini ya guys, jadi lebih keren gitu. Coba aja kalau kalian bayangin ya guys, pesawat narrow body, coba kalian lihat ini aja guys, gampangannya Boeing 737 klasik itu kan wingletnya cuma polosan aja ya guys, gak ada yang tekukannya gini ya guys, kecuali yang sudah menjadi milik maskapai Indonesia sudah dimodifikasi agar wingletnya seperti ini, beda lagi ya guys. Kalau yang masih original dari Boeingnya gimana ya, polosan banget sih guys, polosan banget. Dan untung ditemukannya winglet ini, dan akhirnya pesawat ini jadi kelihatan lebih keren. Dan Airbus sebenarnya justru lebih cocok menggunakan winglet seperti ini ya guys, ini keren banget dan mendominasi dengan bentuk badan pesawatnya ya guys, untuk bodi pesawatnya kayak gitu. Dan ternyata Boeing menciptakan winglet yang juga gak kalah keren, yaitu Max ya guys. Max itu sebenarnya yang paling bikin gampang ingetnya itu dari wingletnya ya guys, udah beda sendiri ya guys. Dan itu kesannya kayak futuristik modern gitu ya guys, kayak apa ya, agresif gitu guys, kesannya jadi kayak keren gitu tuh. Kok misalnya jadiin pesawat Intel atau pesawat pengintai itu keren sih kalau ada winglet yang kayak pakai tipe winglet yang kayak gitu, bakal kelihatan gagah. Dan ini untuk pesawat Batik Air ini ada dua livery. Livery yang pertama itu batiknya itu lebih ke apa ya, kelihatan tradisional gitu, lebih rumit ya guys, ada kayak kotak kecil-kecil gitu ya guys. Kalau yang sekarang itu tetap ada, cuman dia lebih langsung garis polos gitu ya guys, cuman dia tetap ada kotak-kotaknya tapi nggak kecil-kecil banget gitu ya guys. Kalian lihat aja Batik Air yang Boeing 737 itu sama yang Airbus A320 Neo kan beda ya guys, batiknya lebih kelihatan sederhana, tapi dia apa ya, simple elegan gitu ya guys, jadi nggak terlalu gimana ya. Soalnya dari dua livery itu sama-sama bagus sih, cuman untuk tingkat kerumitan pasti kerumit yang livery pertama sih guys, tapi untuk lebih simple yang baru ya guys, karena memang sama aja sih, aku suka dua-duanya sebenarnya, cuman ya kayaknya lebih enak kalau yang Neo memang pakai livery yang baru gitu ya guys, yang lebih kelihatan simple sih, lebih bagus. Dan A320 Neo ini kalau kalian apa ya, familiar sama pesawat A350, Airbus A350 itu dia ada kayak kacamatanya warna hitam gitu ya guys, ada kayak Zoro-nya gitu. Ini intinya kacamata yang warna hitam gitu ya guys, di bagian kaca kokpit depan sini ya guys. Jadi ada kayak cat hitam gitu melingkari, jadi mirip kayak kacamata, dan bikin pesawatnya kelihatan lebih keren sih guys, kelihatan lebih apa ya, lebih gagah gitu. Terus juga apa ya, dan ini model kacamata kayak gini ya guys banyak banget dipakai sama pesawat-pesawat, terutama A320 Neo itu sudah ada di pesawat Batik Air yang akan kita bahas ini, yang sedang kita bahas. Dan juga ada di pesawat Airbus A330-900 nya Garuda Indonesia ya guys, yang baru itu, yang livery ayo pakai masker itu ya guys, itu dia juga ada kacamatanya, keren itu. Sebenarnya sebelum ada livery ayo pakai masker itu ya polosan aja sih, dan tapi tetap ada kacamatanya, cuman sama mereka ditambahin livery kayak gitu, karena waktu itu pas pesawat itu baru-baru datang ya guys, itu lagi zamannya covid, jadi apa ya, jadi lagi rame-ramenya mereka bikin livery kayak gitu. Dan sampai
pesawat Dreamlifter ya guys. Dreamlifter pesawat kargo yang dari Boeing itu, istilahnya itu kembarnya Beluga itu juga pakai livery kayak gitu ya guys, ditambahin sama mereka gitu. Ya lucu sih dan keren juga ya, kreatif gitu desainnya guys. Oke lah. Jadi untuk 3 pesawat yang sudah aku sebutin tadi ya guys, A350, A320 Neo sama Airbus A330-900 Neo dengan tipe mesin yang sama, Rolls-Royce ya guys. Dan apa ya, mirip sih, kayak identik banget gitu, kayak kembar gitu ya guys. Tapi keren sih. Untuk Airbus cocok pakai livery kayak gitu, pakai Zorro kayak gitu. Cuman kalau Boeing mungkin kurang cocok karena Boeing ini dari segi kacanya dia siku-sikunya itu kayak ujung-ujungnya itu lebih agresif, kesannya lebih apa ya, lebih tegas. Jadi nggak usah dipakein gitu, udah cukup sih. Kalau dipakein gitu mungkin keren juga, cuman sedikit agak aneh palingan. Kalau Airbus cocok karena memang Airbus kan terkesan apa ya, bagian depan atau bagian wajahnya itu, bagian ini jendelanya ini kan bentuknya tuh kayak ramah gitu, kayak apa ya, intinya kayak ramah gitu kesannya gitu ya guys. Jadi kayak biasa aja gitu. Jadi keren kok tambahin Zoro atau kacamata yang hitam gitu ya guys. Dan ini kalian pasti penasaran ini pesawatnya bener-bener mirip kayak asli loh guys. Dan ini sayapnya juga naik ke atas ini ya guys, bannya juga kurang lebih sama aja kayak sebelumnya. Dan di video selanjutnya ini aku akan berencana membuat Boeing 787 maskapai Etihad ya guys. Tapi sebelum aku bikin dan aku perlihatkan kepada kalian, agar kalian tidak kaget, aku kasih tahu dari awal. Jadi karena warnanya Etihad itu yang baru ya guys, itu kan agak krim-krim gitu ya guys. Jadi bodinya warnanya krim semua, kayak coklat-coklatan gitu. Ya krim lah intinya gitu ya guys. Aku nggak punya partnya, jadi kurang lebih mungkin warnanya tetap putih, cuman di free belakang itu pakai warna kuning separuh gitu ya guys. Pokoknya nanti kalian tunggu aja videoku selanjutnya ini. Dan aku bakal sangat bener-bener gak sabar banget mau bikin setelah ini ya guys. Dan untuk ekor, untuk tail yang di belakang ini dan ini sama, kurang lebih sama aja kayak Boeing, cuman untuk Airbus dia untuk body terkenal lebar, dia tuh bodinya lebih lebar, jadi apa ya, kayak luas gitu ya guys. Untuk bagian moncongnya rodok sedikit tumpul, dan untuk belakangnya juga kurang lebih sama, hampir sama kayak Boeing 737. Dan bagian sayap yang ini dia agak sedikit lebar ya guys, jadi masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri ya guys. Untuk wingnya sih ya memang kurang lebih sama banget ya guys kayak yang 737 ini, tapi lebih cocok di sini kayaknya kalau menurutku ya. Ya apalagi ya, mungkin untuk video review kali ini cukup sampai sini saja. Dan bagi kalian yang suka, jangan lupa di like dan subscribe. Dan aku kasih tahu sebelum aku nutup videonya guys, aku lagi bikin bandara dan bandaranya sudah jadi. Ini akan aku bahas di video selanjutnya, maskapai Etihad Airlines dengan Boeing 787 8. Dan ini dia bandaranya guys, skala 1:300, ada gabatan juga ya. Mungkin untuk apa ya, aku kasih tunjukin cuma sebentar aja, jadi nantikan video selanjutnya. Jangan lupa di like dan subscribe. Dadah.